Text and hypertext dan image. Teks adalah data yang terdiri dari karakter-karakter yang menyatakan kata-kata atau lambang-lambang untuk berkomunikasi oleh manusia dalam bentuk tulisan. Di dalam sistem multimedia, produk multimedia bergantung pada teks untuk banyak hal, antara lain, yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah aplikasi, yang kedua, untuk membantu user dalam menjelajahi sebuah aplikasi, dan yang ketiga, menyampaikan informasi yang dirancang aplikasi. Teks teknologi adalah jurnal elektrik bagi akademisi dan profesional di seluruh dunia, menyediakan artikel yang untuk penggunaan komputer untuk memperoleh, menganalisis, membuat, mengedit, atau menerjemahkan teks. Typeface, font, and point. Typeface adalah satu set dari satu atau lebih font dalam satu atau lebih ukuran, dirancang dengan gaya persatuan, masing-masing terdiri dari terkoordinasi set glyphs. Font adalah typeface adalah satu set dari satu atau lebih font dalam satu atau lebih ukuran, dirancang dengan gaya persatuan, masing-masing terdiri dari terkoordinasi set glyphs. Penggunaan teks dalam multimedia antara lain untuk judul dan headline, apa isinya, menu, kemana harus pergi, navigasi, bagaimana cara ke sana, dan isi apa yang dapat dilihat ketika sudah ke sana. Mendesain dan mengedit font. Font dapat diperoleh dari banyak sumber. Namun, jika ingin membuat proyek komersial, pastikan bahwa font yang ada dalam proyek itu sudah mendapat lisensi dari supplier. Text data file. Berdasarkan isi dan karakter penyusunnya, file elektronik terbagi menjadi plain text (ASCII) disusun dari karakter ASCII. Rich text selain disusun oleh karakter ASCII juga memiliki format-format teks yang lain seperti bold, text center, dan sebagainya. Hypertext selain memiliki format rich text juga menyediakan hyperlink untuk berpindah ke dokumen yang lainnya. Bekerja dengan teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan panduan menggunakan teks. Gunakan kata-kata yang ringkas, menggunakan tipe font yang sesuai, dibuat agar mudah dibaca, perhatikan tipe style dan warna, gunakan batasan tertentu, dan konsisten. Bagaimana teks dapat digunakan secara efisien? Komunikasi data, menjelaskan konsep dan ide, klarifikasi media lain. Keuntungan dan kerugian penggunaan teks. Keuntungan, relatif murah untuk diproduksi, menghadirkan ide-ide abstrak secara efektif, menjelaskan media lain, menyediakan kerahasiaan, mudah diubah atau diperbaharui. Kerugian, kurang mudah diingat dibandingkan dengan media visual lainnya, membutuhkan perhatian lebih dari user dibandingkan dengan media lainnya, dapat menjadi rumit. Hypertext and hypermedia. Hypertext, dokumen berbasis teks dengan penamaan data statis seperti gambar dan tabel. Referensi silang antar bagian melalui kata kunci yang bertindak seperti ancor, terhubung ke bagian lain. Terdiri dari jaringan node-node yang dihubungkan melalui link yang dapat dikunjungi oleh user. Hypermedia, jenis data multimedia yang disimpan di dalam sebuah hypertext network struktur. Setiap node adalah presentasi. Image adalah representasi grafis dan visual dari beberapa informasi yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau dicetak. Bentuk-bentuk image. Image terbagi dalam beberapa bentuk seperti fotografi, gambar, lukisan, televisi, gambar gerak, peta, dan lain-lain. Peranan image. Image berperan penting dalam dunia multimedia, di antaranya navigasi, komponen antarmuka pengguna, bantuan sistem, clip art. Raster atau bitmap image. Raster image adalah gambar yang terbentuk dari titik-titik yang memiliki kedalaman warna dan kerapatan tertentu antara satu titik dengan titik lainnya. Macam-macam raster image, Microsoft Bitmap, Take Image File Format, Joint Photographic Expert Group, Graphic Interchange Format, Portable Network Graphic, Kodak Photo. Kelebihan dan kekurangan raster image. Kelebihan, menyampaikan detail informasi dengan cepat, kehidupan nyata. Kekurangan, tergantung pada resolusi,
berpengaruh terhadap kualitas sebuah gambar, ukuran file tersebut menjadi besar. Software yang mendukung raster image, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Corel Paint Shop Pro, Microsoft Paint, Microsoft PhotoDraw, OpenCanvas. Bitmap image. Gambar bitmap adalah rekonstruksi dari gambar asli dan disimpan sebagai rangkaian piksel, titik-titik yang memenuhi bidang monitor. Resolusi dan gambarnya tergantung pada gambar asli. Vektor atau metafile image. Gambar jenis vektor tidak disimpan sebagai gambar berbasis piksel, tetapi sebagai rangkaian instruksi algoritma kurva, garis, arah dan ukurannya, serta warna dan berbagai bangun lainnya. Vektor gambar menyimpan set grafik primitif yang diperlukan untuk mewakili gambar. Bentuk primitif geometric drawing. Yang pertama basic, line, polyline, arc, bezier curve. 2. Text, font, weight. Yang ketiga shape, circle, ellipse, rectangle, square, pie segment, triangle, pentagon, dan lain-lain. Macam-macam format vector image. Windows Metafile, Scalable Vector Graphic, Computer Graphic Metafile, Adobe PostScript, Adobe Portable Document Format, Drawing Exchange Format, Encapsulate PostScript. Kelebihan dan kekurangan vektor image. Kelebihan, tidak memerlukan banyak memori untuk menyimpan, lebih mudah untuk memanipulasi. Kekurangan, tingkat keterbatasan detail terlihat pada gambar. Software yang mendukung vektor image, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe Freehand, Microsoft Silverlight. Perbedaan tipe compression image. A. Lossless compression adalah salah satu dari tipe compression image dengan cara memodifikasi data yang terorganisir atau diwakili untuk mengurangi ukuran penyimpanan. B. Lossy compression. Cobalah untuk memaksimalkan kompresi tanpa kehilangan jelas bagi pengguna manusia. C. Warna. Warna adalah komponen penting multimedia. Manajemen warna baik subjektif dan teknis dilihat dari beberapa tahap. D. Memahami alam dan warna cahaya. Cahaya berasal dari sebuah atom ketika sebuah elektron berpindah dari yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, sehingga setiap atom menghasilkan warna yang unik, yang spesifik. E. Grafik. Grafik adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk membuat gambar dan mendesain aplikasi multimedia. F. Model 3. Dimensional grafik. Sebuah variasi dalam format vektor yang berguna sebagai spesifikasi dalam koordinat X, Y, dan Z. G. Image hardware. Hardware untuk menangkap atau memindahkan image, scanner, kamera digital. Hardware untuk menggambar atau mengedit image, grafik, atau digitizer tablet pen. H. Jenis dan kegunaan grafis secara efektif. Garis adalah representasi gambar grafis dari benda-benda fisik. Ada 3 macam gambar garis. Yang pertama isometrik, yang kedua ortografik, dan yang ketiga perspektif. Grafik dan tabel, hanya dalam sekejap, grafik dapat menyediakan data spesifik, menunjukkan kecenderungan umum data, atau menggambarkan hubungan antara data yang ada dan data yang baru. Diagram, membantu pengguna konsep proses, aliran, atau keterkaitan. Kelebihan dan kekurangan menggunakan image. Kelebihan, menyampaikan banyak informasi secara tepat, dapat menambahkan simulasi visual dan warna, dapat berkomunikasi lintas batas bahasa, meningkatkan media lainnya. Kekurangan, tidak memberikan penjelasan secara mendalam, grafik jarang digunakan untuk menyampaikan seluruh pesan dalam pengaturan bisnis, teknis, atau keselamatan. Dapat disalahartikan. Grafik harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan agar pesan tidak ambigu atau kriptik. Video and audio device. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Aplikasi video pada multimedia mencakup banyak aplikasi, entertainment, interpersonal, interaktif. Digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah camcorder yang terdiri dari kamera dan recorder. Macam-macam camcorder, lensa, imager recorder.
Keuntungan video digital, interaktif, mudah dalam proses edit, kualitas, transmisi dan distribusi mudah. VGA untuk video digital, CGA, EGA, VGA, XGA, SVGA. Teknik video kamera. Yang pertama, interlane scan adalah metode untuk menampilkan image atau gambar dalam raster scan display device seperti CRT, televisi analog, yang ditampilkan bergantian antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame. 2. Progressive scan adalah metode untuk menampilkan, menyimpan, dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan. Format video analog. National Television Standard Committee, Phase Alternate Line, Soquental Color and Memory System, High Definition TV. Perbedaan video analog. Jumlah garis horizontal dalam gambar video 525 atau 625. Apakah frame rate-nya 30 atau 25 frame per detik? Jumlah bandwidth yang digunakan. Apakah menggunakan sinyal AM atau FM untuk audio videonya? Advanced System Format dibuat oleh Microsoft sebagai standar audio atau video streaming format, bagian dari Windows Media Framework. Format ini tidak menspesifikasikan bagaimana video atau audio harus dienkode. Dapat memainkan audio atau video dari streaming media server, HTTP server maupun lokal. Beberapa contoh format AF lain adalah WMA dan WMV dari Microsoft. Dapat berisi metadata seperti layaknya ID3 pada MP3. ASF memiliki tipe application. MOV dan WMV. MOV dibuat oleh Apple, bersifat lintas platform, banyak digunakan untuk transmisi data di internet, memiliki beberapa track yang terdiri dari audio, video, image, dan teks, sehingga masing-masing track dapat terdiri dari file-file yang terpisah. Windows Media Video. Codec memiliki Microsoft yang berbasis data MPEG-4 Part 2. Software Windows Media Player, MPlayer, FFmpeg. WMV merupakan gabungan dari AVI dan WMA terkompres, dapat berekstensi WMV, AVI atau ASF. Motion Picture Expert Group merupakan file terkompresi lossy. MPEG-1 untuk format VCD dengan audio berformat MP3. MPEG-1 beresolusi 352 x 240. MPEG-1 hanya mensupport Progressive Scan Video. MPEG-2 digunakan untuk broadcast siaran untuk direct, satelit, dan kabel TV. MPEG-2 support interlane format. MPEG-2 digunakan pada HDTV dan DVD video disc. MPEG-4 digunakan untuk streaming, CD distribution, video phone, dan broadcast television. MPEG-4 mendukung digital right management. DivX, salah satu video codec yang diciptakan oleh DivX Inc., terkenal dengan ukuran filenya yang kecil karena menggunakan MPEG-4 Part 2 compression. Versi pertamanya yaitu versi 3.11 diberi nama DivX. DivX bersifat closed source, sedangkan untuk versi open source-nya adalah XVID yang mampu berjalan juga di Linux. Matroska MKV. MKV merupakan kepanjangan dari Matroska yang merupakan standar terbuka untuk wadah format bebas. Sang pengembang sendiri mungkin terinspirasi dari Matryoshka yang merupakan bahasa Rusia yang merupakan semacam boneka asal Rusia yang terkenal dengan berbentuk silindernya. Demikian video dari saya, terima kasih.